Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalau sempat bahasa Arab dipakai bahasa Indonesia, kok berat tuh bahaya? Kenapa? Harus dijelaskan dengan panjang. Dalam bahasa Arab, bulan saja, al-qamar bulan, badar bulan, syahrun bulan. Tapi itu beda. Syahrun itu bukan bulan, tapi hitungan bulan. Ya kan? Badar itu bulan purnama. Bulan purnama. Hilal itu bulan bulan sabit. Ya kan? Beda-beda. Kalau dalam bahasa Indonesia semua bulan. Ya kan? Januari, Februari, Maret bulan. Bulan yang di atas bulan. Bulan purnama bulan. Belum lagi datang bulan. Bulan mundur. Enggak ada kata-kata yang berbeda. Nah, dalam bahasa Inggris, trusting, believing is not the same. Itu beda. Apa makna you believe him but you don't trust him? Kita percaya Allah itu ada, tapi kita tidak mau mempercayakan urusan kita untuk diatur oleh dia. Itu sebabnya setiap saat Allah kasih sesuatu komplain kita. Ya Allah, pakannya ni jauh. Pakan hitam lun. Pakan panuk dah lun. Pakan anak ulun. Pakan. Kita tanya sama Allah, kita komplain setiap saat. Bukan yang diberikan ke kita saja, yang diberikan ke orang pun komplain kita. Itu bahasa lain dari dengki. Itu sebabnya dengki itu dosa besar. Kenapa dengki itu dosa besar? Karena sebenarnya bukan masalah hubungan manusia dengan manusia. Kita meragukan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih dia mobil Pajero baru. Langsung dalam hati kita, Pakanji bilang Pajero baru. Seolah-olah kita bilang sama Allah, kenapa engkau kasih sama dia Pajero-nya? Kenapa bukan sama aku? Ya. Kita komplain sama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan kemauan. Maka ini bagian yang penting yang kita harus pahami. We are not only believing, but we need to trust. We are also trusting. Bukan saja percaya Allah itu ada, tapi kita percayakan masalah kita untuk diatur olehnya. Sehingga ini membuat kita tidak akan pernah komplain. Kalau Bapak Ibu menyimak apa yang dibaca oleh imam tadi, itu surat Al-Hujurat yang dibaca tadi. Salah satu yang dibaca adalah innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah. Apa maknanya itu? Kata Allah, innama. Ketika Allah mengatakan innama, itu berarti ada limit. Beda inna dengan innama. Innama itu berarti ada limit. Ini cuma yang begini saja yang diakui, kata Allah. Innamal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang begini saja, kata Allah. Kayak mana orang itu? Ya. Innamal mu'minuna alladzina. Katwalun. Gimana Ustaz? Amanu billahi wa rasulihi. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Dan kemudian dia tidak pernah ada keraguan dalam hatinya tentang imannya itu. Dan di sini Allah pakai kata thumma, bukan pakai kata fa. Itu maknanya apa? Thumma itu berkelang waktu yang sangat panjang. Tapi kalau fa itu berlangsung kejadian. Misalnya, kalau ayat ini diubah menjadi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi falam yartabu. Kalau itu ayatnya, bukan itu ayatnya tapi. Ya, bukan itu ayat. Kalau itu ayatnya, maka maknanya menjadi sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu, langsung tidak ragu, tapi cuma pada saat itu. Tapi kalau Allah pakai kata thumma, besok dia tidak ragu. 2 hari lagi nggak ragu. 2 tahun depan nggak ragu. Sampai kapan-kapan pun dia tidak akan ragu-ragu. Maka bunyi berikutnya adalah
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk Allah dengan apa saja yang dia miliki, dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak punya apa-apa, itu punya Allah semuanya. Dan itu dibuktikan oleh seorang Ibrahim alaihissalam. Apa yang Ibrahim lakukan? Ibrahim mengorbankan harta terbaiknya Ismail. Ismail mengorbankan hidupnya. Dua-dua tergambar di situ. Tsumma lam yartabu, mereka tidak sama sekali ragu. Ya. Wajahadu bi amwalihim Ibrahim wa anfusihim Ismail fi sabilillah, di jalan Allah. Itu yang kita sebut dengan trusting Him. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya Allah yang ngatur, apa yang Allah suruh kita buat. Allah bilang pergi ke barat, nggak usah ragu lagi, nggak berlogika kita akan harus jauh barat. Coba tanya para ahli sejarah, para ulama yang sudah meneliti sekian lama, pernahkah ada ayat atau ada asar, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibrahim ragu dengan perintah Allah ketika Allah menyuruh menyembelih anaknya? Nggak ada. Nggak pernah Ibrahim nyebut, tanya mbak nilai. Begitu Allah suruh, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ibrahim cuma nanya sama anaknya langsung. Kenapa? Karena anak ini akan jadi korban nih. Tapi Ibrahim nggak nelpon seseorang. Kalau hari ini kan kalau kita ragu ada disuruh mau call a friend, ya kan? Kan ada tuh fasilitas call a friend ya. Telepon kawan dulu, kayak mana? Atau kalau hari ini nggak tanya kawan lagi, tapi tanya ChatGPT. Kita tanya mbak ChatGPT lah, pui juga, ya. Nggak ada. Tanya mbak Google, nggak ada. Ibrahim langsung melaksanakan. Kenapa? Karena Ibrahim lam yartabu, dan Allah pakai lam, bukan pakai la. Kalau la yartabu itu artinya tidak ragu, tapi lam yartabu artinya tidak pernah sama sekali ragu. Itu orang beriman. Itu yang namanya trusting Him. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak banyak yang trust. Nggak banyak yang beriman. Padahal yang Allah lakukan untuk membuat kita beriman, yang pertama apa? Yang pertama Allah turunkan pesannya. Setelah Allah turunkan pesannya, kemudian Allah kirimkan orang supaya orang itu membacakan pesan itu kepada kita. Kalaupun pesan yang Allah kirim itu nggak mau kita baca, Allah kirimkan orang untuk bacakan. Makanya orang itu tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatihi. Orang itu yang dikirim oleh Allah tugasnya membacakan ayat Allah kepada kita. Dibacakan. Ya, dikirim pesan oleh Allah, aku baca. Dibaca sama dia. Dibaca. Bukan sekedar dibaca, tapi orang ini juga mencontohkan dengan sempurna. Dan orang yang dikirim oleh Allah bukan orang dari luar, asolu, orang dalam. Makanya disebut di dalam Al-Quran, siapa yang dikirim? Yang dikirim itu adalah min anfusihim, dari mereka sendiri. Orang-orang waktu itu nanya, apa kata orang-orang? Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ya gimana? Katanya nabi, tapi dia perlu makan kayak kita makan. Terus waktu jalan dia nggak terbang, tapi dia duduk-duduk juga seperti kita, jalan di atas jalan seperti kita. Maunya kalau nabi kan, kalau mau ke sana pakai sayap terbang. Ya. Ini enggak. Macam mana nabi macam ini? Itu kata orang-orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am, makan dia, wa yamshi fil aswaq, jalan di atas jalan seperti kita jalan, ya. Kemudian apa kata mereka lagi? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Maunya yang Allah kirimkan malaikat. Jangan kayak gini. Kenapa Allah nggak kirim malaikat? Kenapa yang Allah kirim itu orang sama seperti kita? Bahkan disuruh oleh Allah bahkan untuk orang ini menyampaikan kepada kita bahwa aku kayak kalian juga. Ada di surat Fussilat ayat 6. Qul, kasih tahu mereka wahai Muhammad,
Innama ana basyarum mithlukum. Aku ini tubuhku seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Tuhan yang satu itu. Jadi yang lain-lain sama. Ketika Allah sebut basyar di dalam ini, innama ana basyarum mithlukum, basyar itu maknanya tubuh secara fisik. Jadi Muhammad mengatakan, aku ini tubuhku sama seperti tubuh kalian. Untuk apa? Supaya gampang kalian contoh. Kalau enggak kan nanti, kalau seandainya malaikat yang dikirim oleh Allah, apa kata kita? Kalau ada malaikat dikirim oleh Allah dan malaikat ini mempraktekkan rajin tahajud, rajin puasa dan sebagainya, apa kata kita? Ki enak, ki kan malaikat. Aku susah kayak gitu, aku orang nih. Tapi Allah enggak kirim malaikat, Allah kirim orang supaya kita enggak bisa bilang. Dibilang lagi oleh orang yang ini, Allah suruh bilang, aku sama seperti kalian. Masih tetap ada yang bilang, dia kan Nabi. Betul? Dia enggak bisa malu dengan Nabi. Bro, itu standar kita bro. Nabi itu standar kita. Kita harus mencapai standar itu. Walaupun kita enggak sanggup persis menjadi seperti dia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Tak akan berlebih, tak akan berkurang. Supaya apa? Supaya mudah hidup kita. Termasuk untuk hal-hal yang kadang-kadang tak terpikirkan oleh kita. Misalnya, Allah didik kita untuk menyayangi binatang, tapi Allah bilang jangan sayang-sayang sekali pada makhluk apapun dia, termasuk binatang itu. Maka itulah ada ritual penyembelihan dalam agama kita. Dan apa sunnahnya ketika menyembelih kurban? Lihat, datang, saksikan waktu penyembelihan. Ada orang yang mengatakan enggak manusiawi, terjadi pembunuhan, pertumpahan darah dan sebagainya. Allah ajarkan kita demikian supaya kita tidak terpaut hati kepada binatang. Di Jepang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu sekolah di Jepang, di Prefektur Shimane di Jepang, itu anak-anak SMA dikasih telur ayam. Masing-masing orang dikasih telur ayam 1 biji. Kemudian telur ayam ini disuruh masukkan ke ruang listrik supaya tererami oleh panas. Telur ayam ini kemudian menetas. Begitu menetas, anak SMA ini disuruh rawat ayam ini. Disuruh kasih nama, disuruh rawat, sehingga apa yang terjadi? Karena saboh ayam yang terawat. Saboh empang ke head, ya. Kalau saboh empung ayam, itu nggak sempat kita belai-belai. Ini karena sebiji ayam, jadi setiap hari anak SMA itu pegang-pegang ayam itu dijadikan mainan, dielus-elus dan sebagainya. Muncul kasih sayang kepada ayam itu. Muncul kasih sayang. Begitu ayamnya membesar, sekolah menginstruksikan ayam itu disembelih. Nangis siswa-siswa semua. Kenapa nangis? Aku sudah jatuh cinta sama dia. Ini ayamku ini. Ini bukan sekedar ayam, tapi dia sahabatku. Ya. Jatuh cinta dia, sudah jatuh cinta kepada ayam itu. Disuruh sembelih. Dan pada saat sembelih itu bukan sekedar sembelih. Setelah sembelih, mereka harus menyaksikan penyembelihan dan dimasak, digoreng, dan mereka harus makan. Tidak boleh berganti piring. Ayam yang dimakan harus ayam dia sendiri. Sampai segitu. Dididik itu di Jepang, ya. Mereka menyebutnya itu dengan class of life. Saya catat ini nama sekolahnya. Nama sekolahnya adalah Izumo Agriculture and Forestry High School. Itu di Jepang, di Shimane. Dibuat seperti itu. Tentu saja banyak orang-orang yang komplain kemudian. Yang komplain, apa yang diajarkan dengan anak-anak untuk yang seperti itu? Apa kata orang sekolah? Kami ingin mengajarkan hidup normal. Supaya tidak jatuh cinta kepada makhluk yang sebenarnya tidak bisa diandalkan. Itulah filosofi dari kurban sebenarnya. Kita melepaskan diri dari barang. Dan itu dididik di Jepang. Mereka bukan orang Islam.
Kita yang orang Islam, habis-habisan kita kumpulkan barang. Maka kata Allah, lan tanalul birra, kalian belum sampai kepada kebaikan yang sesungguhnya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kalian mampu untuk melepaskan diri dari apa yang kamu cintai sekalipun. Berinfak, tapi apa yang kita infakkan yang kita suka, bukan yang enggak, yang kita suka. Lewat dong sedekah, ya, dapat duit peng tak jai dalam, ka ribe, bukan, tapi hoka peng 20 ribu. Kalau ada yang lebih besar, yang lebih besar. Kenapa? Kita lebih cinta yang 100.000 daripada yang 1.000. Kalau kasih ke orang bukan baju bekas, beli baju baru. Kenapa? Karena baju baru itu lebih kita cintai daripada baju bekas. Itu baru albirra. Dan orang-orang yang mendapat albirra disebut dengan mabrur. Nah, orang yang naik haji mau dapat itu sebenarnya. Ketika pulang dari haji atau bahkan di saat haji sendiri, apa yang terjadi? Coba kita lepaskan topi kita, kita lepaskan pakaian kebesaran kita, cuma dikasih 2 helai kain saja, itu pun tak boleh berjahit. Untuk apa? Filosofinya adalah lepaskan dirimu dari semua benda yang kau cintai. Karena aku ingin kamu mencintai aku saja, kata Allah. Itulah yang Allah suruh pada Ibrahim. Ketika Allah melihat Ibrahim sudah sangat cinta kepada anaknya, apa kata Allah? Sembelih anak itu. Allah tidak perlu Ismail. Jangan kira nanti ya Allah nggak puga kuah belangon. Enggak ada hubungan. Allah nggak perlu daging Ismail. Bahkan akhirnya ketika Allah melihat bahwa Ibrahim sudah tanpa ragu melaksanakannya, Allah ganti segera dengan seekor kibas. Kenapa? Karena letaknya memang bukan di pengorbanan. Letaknya bukan pada hewan yang kita kurbankan. Letaknya adalah pada rasa kita yang melepaskan diri dari makhluk. Apa saja itu? Kenapa harus melepaskan diri dari makhluk? Karena kalau enggak, kita sendiri yang berat. Semakin kuat kita cintai makhluk, maka semakin berat kemungkinan kita kecewa dengan itu. Kenapa? Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk itu fana. Apa makna fana? Dia tidak tetap sifatnya. Hari ini dia bagus, besok dia bisa jadi dia paling bahaya. Hari ini dia kawan, besok bisa jadi dia musuh paling berbahaya. Hari ini dia bisa diandalkan, besok hilang dia. Maka Allah bilang jangan cinta-cinta kali pada makhluk itu. Jangan terpesona sekali pada makhluk itu. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, kata Allah. Kalian boleh saja terpesona kepada matahari dan bulan. Kejadian siang dan malam. Terpesona kalian dengan matahari dan bulan yang luar biasa. Wow, misalnya. Indah sekali bulan. Kata Allah, jangan sampai kalian terpaut hati kepada bulan dan matahari sehingga kalian kemudian menuhankan dia. Arti menuhankan tidak mesti harus sholat ke dia, tapi mengelu-elukan dia, menganggap dia luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan sampai kalian sujud kepada matahari dan pada bulan. Wasjudu lillah, sujud kepadaku. Kenapa? Alladzi khalaqahunna. Akulah, kata Allah. Allah lah yang menciptakan mereka berdua. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mencintai makhluk terlalu berat. Level tertinggi dari ketakwaan itu disebut dengan mabrur. Maka kalau kita naik pelan-pelan dari rukun Islam, syahadat membuat kita Islam, salat dan zakat membuat kita beriman, puasa membuat kita takwa, haji membuat kita mabrur. Semua itu syarat. Syarat salat Islam, syarat puasa iman, syarat naik haji takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Yang paling tinggi adalah mabrur. Itu kebaikan teragung, kata Allah. Tapi kapan itu terjadi? Kalau kita berhasil melepaskan diri dari benda-benda yang kita cintai. Itulah itikad dari kurban. Aidul kurban itu bermakna kita mendekat lagi kepada Allah dan menjauh dari barang-barang. Mendekat hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari barang-barang, menjauhkan diri dari keduniawian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan, karena ini sudah sampai kepada syuruk. Kita sudah bisa sholat insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.